Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, tidak terasa sekarang kita sudah masuk ke tema 4. Di tema 4 ini kita akan belajar materi tentang organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Untuk memahami materi ini, silakan disimak video pembelajaran ini sampai selesai. Siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Pada subtema 1, kita akan belajar tentang peredaran darah. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Jantung manusia terletak di rongga dada, bagian tengah di antara paru-paru. Tepatnya berada pada bagian belakang sisi sebelah kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa sebesar kepalan tangan. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Untuk memahami fungsi dari keempat ruangan jantung, akan Ustadzah sampaikan konsepnya. Perhatikan baik-baik. Ruangan jantung terdiri dari serambi dan bilik. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Perhatikan ucapan Ustadzah. Jika ruangan serambi fungsinya adalah untuk menerima. Jika ruangan bilik fungsinya untuk memompa. Ruangan jantung sebelah kiri berisi darah yang kaya O2 atau oksigen. Ruangan jantung yang sebelah kanan berisi darah yang kaya karbon dioksida atau CO2. Jadi, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Jika bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Bisa dipahami anak-anak? Pembuluh darah pada manusia merupakan jalur untuk darah itu mengalir ke seluruh tubuh, dari jantung ke jaringan tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah ada 3 macam, yaitu pembuluh arteri, pembuluh kapiler, dan pembuluh vena. Pembuluh arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang dibawa merupakan darah yang kaya oksigen. Pembuluh kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan pembuluh vena, di mana di sini terjadi tempat pertukaran zat. Pembuluh vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Darah yang dibawa mengandung karbon dioksida.
Perbedaan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Berdasarkan aliran darahnya, pembuluh arteri meninggalkan jantung, pembuluh vena menuju ke jantung. Pada pembuluh arteri hanya memiliki satu katup pada pangkal jantung, sedangkan pembuluh vena memiliki banyak katup. Pembuluh arteri memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastis. Pembuluh vena, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Pembuluh arteri terletak agak dalam, sedangkan pembuluh vena letaknya di dekat permukaan. Pembuluh arteri denyutnya terasa, kalau pembuluh vena tidak terasa. Pembuluh arteri jika terluka, maka darahnya akan memancar. Kalau pembuluh vena, darahnya tidak memancar. Kita sering menyebut pembuluh arteri itu dengan sebutan pembuluh nadi. Berdasarkan arah alirannya, ada dua macam sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Aliran pada peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri menuju ke kapiler seluruh tubuh, lalu ke vena tubuh bagian atas dan bawah, kemudian menuju ke serambi kanan. Atau bisa disingkat dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Pada peredaran darah kecil, alirannya dari bilik kanan menuju ke arteri paru-paru, lalu sampai ke paru-paru, menuju ke vena paru-paru, lalu masuk ke serambi kiri, atau bisa disingkat jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Bagian yang ketiga dari organ peredaran darah adalah darah itu sendiri. Jika diambil darah kita, kemudian disentrifus dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka akan diperoleh bagian darah yang berupa cairan disebut plasma darah dan bagian darah yang berupa padatan. Bagian darah yang berupa padatan ini tersusun dari keping-keping darah, sel darah putih atau leukosit, dan sel darah merah atau eritrosit. Fungsi bagian-bagian tersebut antara lain, sel darah merah atau kita menyebutnya eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Keping-keping darah berfungsi menutup luka. Plasma darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Demikian materi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian lebih bisa memahami organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.